Jumpa lagi dengan saya Andio, peziarah iman dari kaki Gunung Tugel Purwokerto Banyumas. Gimana hari ini kabarnya? Saya berharap Anda semua dalam kondisi yang paling fit, dalam kegembiraan yang penuh dengan pengharapan, dan dalam persahabatan yang penuh dengan senyum. Saudara-saudara, kita lanjutkan perjalanan ziarah iman kita untuk mengikuti keindahan pesan-pesan, petuah-petuah, nasihat-nasihat dari pengamsal dalam kitab Amsalnya. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sadar bahwa kami adalah makhluk yang lemah, yang kerap kali dikuasai oleh emosi-emosi yang liar tak terkendali, yang mengakibatkan banyak benturan melalui sikap yang keluar karena emosi yang ada di dalam diri kami. Karena itu Tuhan, kami membutuhkan firman-Mu, firman yang akan menuntun kami bagaimana mengendalikan, mengelola perasaan-perasaan kami yang kadang-kadang liar tanpa dapat kami kelola dan kendalikan dengan baik. Kami percaya sabdamu adalah ya dan amin. Karena itu kami mau Tuhan menuntun, membimbing, mencerahkan kami, agar dalam seluruh aktivitas kami, baik di dalam rumah tangga kami, di tempat usaha kami, di kantor, di areal, di lapangan kerja, dan di dalam membangun dan menjaga relasi, maka kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang mampu untuk bersikap yang paling baik. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Amin. Saudara-saudara yang berkehendak baik, kita sudah sampai pada Amsal pasal 20 ayat yang ke-22 yang akan kita renungkan hari ini. Yang demikian bunyinya, Amsal 20 ayat 22. Janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau. Saudara-saudara, saya tidak tahu apakah ada yang masih ingat beberapa tahun yang lalu di YouTube viral seorang penceramah dalam suatu ceramah agamanya di Medan meniru logat, gaya, dan ekspresi dalam bercakap-cakap dalam bahasa Jawa. Dan jemaat yang hadir tertawa terbahak-bahak. Mungkin dianggap lucu atau menyegarkan. Tetapi kemudian saudara-saudara menimbulkan kegaduhan. Komen balasan dari netizen dari berbagai kalangan. Dan buntutnya ada yang melaporkan ke pihak yang berwajib. Karena dianggap telah menghina suku Jawa. Saudara-saudara yang berkehendak baik, saya bisa memahami dan mengerti reaksi marah, bahkan komen keras serta sarkas terhadap penceramah ini. Kenapa? Bukan oleh karena saya orang Jawa keturunan, tetapi karena penceramah ini menggunakan pendekatan yang sifatnya gebyah uyah. Bahasa kerennya menggeneralisir, seolah-olah semua orang yang di Medan mesti keras, tegas, lugas, sedang kalau di Jawa mesti lembut,
pelan, baik tutur maupun sikap dan ekspresinya. Tidak juga sih. Saya 19 tahun di Lampung dan mengenal cukup banyak sahabat-sahabat dari Tapanuli, dari Tarutung, dari Toba, Medan, dan Sumatera yang lain. Dulu awalnya saya agak kaget kalau mendengar mereka berbicara satu sama lain, apalagi kalau sesama daerah kumpul. Rame deh. Suaranya banter-banter kayak orang lagi berantem. Tetapi tidak sedikit yang sangat-sangat Jawa. Lembut sekali. Kalau bicara, kecuali kalau lagi menyanyi. Memang apalagi menyanyi sepenuh suara. Kebetulan rata-rata memang suka memuji Tuhan dan suaranya pada oke lah umumnya. Pernah saudara-saudara melihat mereka marah? Tentu pernah. Ada yang keras memang, tetapi tidak sedikit yang ekspresinya sangat-sangat Jawa. Tidak menampakkan kemarahannya atau kekerasannya suara. Malah bisa mengontrol dengan baik pilihan kata, intonasi, dan ekspresi. Sama sekali tidak terdengar lagi jengkel. Padahal saya tahu dan menangkap kejengkelannya. Saya ingat betul salah satu majelis jemaat yang dari Tarutung. Sewaktu rapat tidak quorum. Biasanya dalam majelis itu kalau tidak quorum ditunggu 1 jam dari jam rapat. Setelah 1 jam berjalan karena tetap tidak quorum, rapat ditunda. Keesokan atau pekan depannya. Kalau tidak quorum lagi, kalau sudah diwartakan, maka seberapapun yang datang dianggap sah dan keputusannya mengikat. Nah di situ pada waktu tidak quorum itu, beliau mengutarakan isi hatinya. Intinya dia mengatakan bahwa kalau rapat itu ya konsekuen. Kan kita ini bukan hanya ngurusin persoalan gereja dan jemaat saja. Kalau begini sayang, waktunya terbuang percuma, mending di rumah saja, waktu lebih dimanfaatkan bersama keluarga. Ada nada kecewa, tetapi dengan kata-kata dan ekspresi yang sangat-sangat Jawa. Jadi tentu kita tidak bisa gebiah uyah menggeneralisir kalau Medan begini, kalau Banyumas begitu, apalagi kalau Solo begitu. Karena orang Banyumas pun yang tegas, Solo yang lugas juga banyak. Yang ketegasan dan kelugasannya melebihi orang-orang Sumatera. Jokowi misalnya, saudara-saudara. Orang Solo. Tetapi berani menghadapi Amerika di Freeport. Dia berani menghadapi China di Natuna. Dengan tegas, dengan ludas, bahkan bila perlu dengan keras. Jadi jangan gebiah uyah. Karena yang ada adalah oknum pribadi yang memang karakternya, kebiasaannya, polanya begitu. Nah saudara-saudara sekalian yang berkehendak baik, kenapa ini perlu dikemukakan? Karena kerap kita mendengar pendekatan gebiah uyah itu. Wong oknum pribadi kita sematkan pada semua orangnya, pada sukunya, pada bangsanya. Jadi kalau kita dibuat jengkel, dibuat kecewa, getun, gela, maka jangan orang se-RT, orang sekampung, orang sesuku, sebangsanya dibawa-bawa. Ini namanya menciptakan kegaduhan, memperlebar dan memperluas persoalan yang sebenarnya sederhana, sangat pribadi. Kecewa dan gela, personal, tapi kok dibawa suku dan sebagainya. Kan ya nggak benar kalau begitu.
Nah, saudara-saudara sekalian yang berkehendak baik, pengamsal melihat ada kecenderungan semacam ini pada diri orang-orang pada umumnya pada waktu itu. Mungkin kita pernah mendengar orang berkata, pembalasan lebih kejam dari perbuatan. Atau mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Intinya adalah hukum balas dendam. Kalau disakiti, ya harus menyakiti. Gue sakit, lu juga harus merasakan sakit. Manusiawi sih saudara-saudara, bisa dimengerti kok. Karena seorang manusia tentu kita ingin orang yang menyakiti kita, baik dengan sikap, ujaran maupun tindakan, juga mendapat balasan yang sama. Manusiawi menurut ukuran kita. Tetapi apa kata pengamsal? Di dalam ayat yang kita baca dikatakan, janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Jadi meskipun bisa dimengerti dan bisa dipahami, tetapi jalan pembalasan mata ganti mata, gigi ganti gigi, dan pembalasan lebih kejam dari pembunuhan itu bukan jalan yang ditunjukkan Tuhan. Bukan jalan yang pantas untuk dilalui, bukan rute yang patut untuk diperjuangkan. Lalu bagaimana dong kalau kita diperlakukan tidak menyenangkan? Kalau kita direndahkan, kita dibully, kita dipersekusi, dihina-hina harga diri dan martabat kesukuan, kebangsaan dan keagamaan kita. Menarik saudara-saudara bahwa petuah nasihat dari pengamsal ini mengatakan, janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan atau membalas dendam. Artinya pengamsal ini memberikan anjurannya supaya bukan saja tidak boleh mengambil jalan pembalasan dendam, bahkan berkata tentang keinginan membalas dendam pun sebaiknya tidak dilakukan. Jadi bukan hanya perkataan ingin membalas dendam, kata-kata dibalas dengan kata-kata yang kasar, atau dendamnya apalagi kepada sikap. Kalau dibiarkan, dihembus-hembuskan, diprovokasi, perkataan itu bisa berubah menjadi tindakan. Lalu kalau tidak boleh ngomong, apalagi memiliki sikap balas dendam, apa jalan yang lebih baik? Kata pengamsal, datanglah kepada Allah. Nantikanlah pertolongannya dan Dia yang akan menyelamatkan kita. Itu kata pengamsal, meyakini kita semua bahwa soal pembalasan dendam kita serahkan kepada Tuhan. Ini bukan berarti bahwa Allah yang akan membalaskan dendam kita kepada orang itu, tetapi kita menyerahkan di dalam iman kepada Tuhan, agar supaya dengan penyerahan ini kita mengimani bahwa Tuhan itu Allah yang adil, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang benar dan yang maha kasih, yang akan bertindak dengan kebenaran dan keadilannya dengan penuh cinta kepada kita maupun orang yang menyakiti kita dengan sikap, dengan kata-kata yang mengecewakan kita. Dia akan membalut luka-luka hati kita, menyembuhkan dan menyelamatkan kita. Dan bersyukurlah saudara-saudara, karena tangan, mata dan mulut kita tidak kita gunakan untuk menyakiti orang yang kita anggap menyakiti dan merendahkan kita. Tetapi tangan Tuhan sendiri yang lebih tahu apa itu kebenaran dan keadilan. Maka jalan yang kita tempuh adalah kita serahkan kepada Tuhan.
Engkaulah Bapa yang Maha Tahu, Maha Adil. Aku mau berserah kepadamu meskipun hatiku sakit. Engkau yang paling ngerti apa yang akan engkau lakukan. Aku hanya berserah dan berserah kepada rencana dan kebaikan-Mu. Sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Sampai jumpa pada episode yang berikutnya. Selamat mengikuti perjalanan ziarah iman selanjutnya. Amin.